kantin beli ketupat. Belinya sama Bu Susi. Kami dari kelompok 4 mohon izin memulai presentasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai materi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Namun sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun udah lama kenal tapi tak kunjung disayang. Baik, maka dari itu perkenalkan, nama saya Imade Sukiana dengan NIM 20110310224 dari kelas 6N. Dan saya Ninyoman Sasya Damayanti dengan NIM 201103108 dari kelas 6F. Dan saya Niputu Nopi Rajantini dengan NIM 201103114 dari kelas 6F. Kami dari kelompok 4. Baik, adapun beberapa topik materi yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, kemudian yang kedua mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru, kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Okay, let's go. Sebelum lanjut ke materi, tentu rekan-rekan masih ingat dengan materi yang lalu. Apa itu bahan ajar? Nah, bahan ajar adalah perangkat pembelajaran berupa materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan. Dapat berupa cetak, yang contohnya itu adalah seperti buku, artikel, komik, infografis, dan ada juga bahan ajar non cetak seperti audio dan video. Nah, bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam mengembangkan bahan ajar, tentu kita harus melakukan atau mengetahui prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri. Mulai dari yang pertama itu ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip kevalidan, kemudian yang ketiga ada prinsip konsistensi, dan yang keempat ada prinsip kecukupan. Nah, rekan-rekan, kita akan belajar dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Nah, di sini berarti adanya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan, ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan juga KD. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau aspek psikomotorik sehingga guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK dan KD tersebut. Nah, yang kedua itu ada prinsip kevalidan. Nah, di sini maksudnya adalah teruji kebenarannya. Materi yang akan ditayangkan kepada siswa dalam bahan ajar harus teruji kebenarannya atau valid. Materi yang ditayangkan tidak boleh mengandung keraguan atau kontroversial. Materi yang disajikan juga harus benar secara keilmuan, agar tidak menimbulkan kebingungan di antara siswa nantinya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip konsistensi. Nah, di sini maksudnya adalah harus adanya kesesuaian dan antara kompetensi dan juga bahan ajar. Misalnya, jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencangkup beberapa keterampilan berbahasa, maka bahan ajar yang dipilih atau dikembangkan juga harus mencangkup beberapa kompetensi tersebut. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir itu ada prinsip kecukupan. Nah, artinya di sini materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang dalam mencapai standar kompetensi dan juga KD-nya. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, rekan-rekan, itu tadi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang harus kita ketahui sebagai seorang calon guru. Nah, selanjutnya dalam mengembangkan bahan ajar, hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajarannya. Di antara prinsip-prinsip pembelajaran tersebut itu ada beberapa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Nah, di sini materi yang kita susun di situ dari yang konkret terlebih dahulu, barulah ke yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret.
sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Misalnya, untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di lingkungan mereka tinggal. Setelah itu, kita bisa membawa mereka pada berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya. Nah, yang kedua atau selanjutnya itu ada memberikan pengulangan. Dengan pengulangan akan memperkuat pemahaman siswa. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Walaupun maksudnya sama, suatu informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Nah, selanjutnya itu ada memberikan umpan balik yang positif terhadap siswa. Nah, rekan-rekan, memberikan penguatan terhadap siswa itu dapat memberikan umpan balik yang positif dari apa yang siswa telah kerjakan. Seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekadarnya saja atas hasil kerja siswa. Padahal, respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan diri pada siswa. Sebaliknya, respon negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, jangan lupa memberikan umpan balik positif terhadap kerja keras siswa. Hal tersebut juga sangat penting yang dicantumkan dalam pengembangan bahan ajar. Oke, selanjutnya, dalam pengembangan bahan ajar, tentu kita harus bisa membuat bahan ajar yang dapat menanamkan motivasi belajar yang tinggi untuk penentu keberhasilan pembelajaran siswa. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan motivasi agar siswa mau belajar. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting, yaitu pembelajaran yang bertahap. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan yang mencangkup dari apa yang akan siswa dapatkan selanjutnya dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk konsep pembelajaran yang terakhir itu ada mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, guru ibarat memandu pelajaran. Dengan demikian, semua peserta didik dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam pembelajaran, setiap anak akan mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri. Namun, mereka semua akan mencapai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip pembelajaran yang tuntas. Nah, materi selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Nah, dalam memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber atau bahan ajar, guru hendaknya memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menimbulkan minat baca. Nah, bahan ajar yang baik seharusnya dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat baca bagi para siswa. Bahan-bahan dan sumber ajar yang paling banyak digunakan sekarang adalah berbentuk bahan cetak. Yang pertama seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan pamflet. Nah, bentuk bahan ajar seperti ini tentu saja ditunjukkan dan untuk diperuntukkan untuk dibaca oleh siswa. Namun, keberadaan sumber belajar ini kerap kali tidak menarik minat siswa untuk membaca dan menggali informasi yang berada di dalamnya. Hal ini semestinya menjadi perhatian guru untuk benar-benar dapat memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber dan bahan ajar yang mampu menarik minat baca siswa, sehingga materi-materi pelajaran yang ada di dalam dapat mudah dibaca dan dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru harus benar-benar paham bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditujukan kepada siswa. Nah, oleh karena itu, guru harus benar-benar pandai memilah dan menyeleksi bahan-bahan dan sumber-sumber belajar yang benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa. Nah, bahan ajar ini harus dipilih sesuai dengan motivasi siswa. Motivasi ini menjangkut minat, apresiasi, aspirasi, dan ambisi, dan kesemuanya mempengaruhi proses belajar mereka. Nah, yang ketiga ada menjelaskan tujuan instruksional. Nah, sumber dan bahan ajar yang baik harus dapat menjelaskan tujuan instruksional yang hendaknya dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, artinya sumber dan bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau memenuhi apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Nah, sumber dan bahan ajar yang digunakan
guru setidaknya mengisyaratkan pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku, penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Nah, yang keempat ada disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Nah, sumber atau bahan ajar yang hendaknya bisa diakomodir semua pola belajar siswa. Nah, masing-masing siswa itu memiliki sebuah individu yang unik, yang memiliki karakter yang berbeda termasuk dalam gaya dan pola belajarnya. Nah, sumber atau bahan belajar yang baik hendaknya juga mempertimbangkan hal tersebut. Nah, misalnya materi, konsep, informasi, kegiatan, dan ragam latihan yang tertuang dalam sumber atau bahan ajar hendaknya dikemas sedemikian rupa dengan memadukan berbagai pola belajar yang fleksibel seperti penugasan individu, kelompok, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, sumber atau bahan ajar harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tingkat kompetensi yang akan dicapai. Dengan kata lain, sumber atau bahan ajar harus dapat menjawab analisis kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran dan memperhatikan benar setiap kompetensi yang telah ditemukan dan akan dicapai dalam setiap proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Nah, sumber atau bahan ajar tidaklah semata hanya memberi segudang informasi yang menjelaskan tentang pemaparan fakta atau konsep belaka. Namun, sumber atau bahan belajar akan baik hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan siswa untuk berlatih dan melakukan kegiatan pembelajaran lainnya melalui sumber atau materi yang ada dalam bahan ajar. Berbagai penugasan, kegiatan, dan latihan harus termasuk dalam bahan ajar tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, adapun dalam pemilihan bahan ajar dapat dibagi menjadi dua macam menurut dengan jenis bahan ajar itu sendiri. Yang pertama yaitu pemilihan bahan ajar cetak. Secara umum, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar cetak, yaitu harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya. Apakah sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik atau tidak. Dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik itu sendiri. Nah, bahan ajar cetak sendiri itu contohnya yaitu seperti handout dan buku teks pelajaran. Oke, yang pertama itu ada handout. Dalam memilih handout, perlu pertimbangan yang dimana harus diperhatikan oleh guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materi memberikan penjelasan secara lengkap dan padat akan pengetahuan. Kemudian, materi yang disajikan dalam handout itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kalimat yang disajikan dalam handout singkat dan jelas. Kemudian, materi-materi yang disajikan dalam handout itu dapat diambil dari buku dan atau hasil dari download dari internet. Kemudian yang kedua yaitu memilih buku teks pelajaran. Dalam memilih buku teks pelajaran ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, materi dalam buku lengkap dan paling tidak mampu memberikan penjelasan secara terperinci. Kemudian materi yang disampaikan juga padat akan pengetahuan dan jelas secara keilmuannya. Kemudian kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan di dalam buku teks pelajaran tersebut. Kemudian kalimat yang disajikan dalam buku teks pelajaran singkat dan jelas. Penampilan fisik bukunya yang menarik dan menimbulkan motivasi untuk membaca itu juga harus perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam memilih buku teks pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memilih bahan ajar non cetak. Nah, bahan ajar non cetak merupakan jenis bahan ajar yang kedua yang dimana dalam memilih bahan ajar non cetak perlu dipertimbangkan sebagai bahan ajar antara lain yaitu memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat, sehingga setiap orang atau setiap peserta didik dapat memindahkan dari file satu ke file yang lain. Dalam jenis bahan ajar non cetak ada yang pertama yaitu bahan ajar audio. Nah, dalam memilih bahan ajar audio perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, program radio yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga materi atau pengetahuan yang disampaikan
jelas diterima oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu direkam terlebih dahulu agar dapat didengar lebih jelas oleh siswa atau siapapun yang nanti menggunakan bahan ajar audio ini sebagai sumber pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dilengkapi dengan keterangan tertulis sehingga ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak bisa menangkap pembelajaran melalui audio saja, bisa menyimak pembelajaran dengan secara tertulis. Kemudian yang terakhir yaitu dalam memilih bahan ajar audio, beberapa siaran radio yang menyediakan program pendidikan itu menjadi poin pokok utama dalam pemilihan bahan ajar audio. Kemudian yang kedua yaitu memilih bahan ajar audio visual. Nah, yang pertama harus dipertimbangkan yaitu alur cerita yang ada merupakan sajian yang menarik dan diturunkan dari standar kompetisi atau kompetisi dasar dalam kurikulum yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian ditampilkan dalam satu cerita yang menarik sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajari bahan ajar audiovisual yang ditampilkan oleh guru. Kemudian materi dapat dipertanggungkan kebenarannya oleh guru sehingga nanti apapun yang disampaikan dalam bahan ajar audiovisual ini lebih jelas kenyataannya, materi yang disampaikan visualisasinya lebih jelas kepada siswa. Kemudian selanjutnya yaitu durasi audiovisual atau video yang disampaikan oleh guru ini tidak terlalu lama, yaitu paling lama sekitar 20 menit. Kemudian yang terakhir yaitu memilih video atau film yang sesuai, misalnya tentang dokumentasi sejarah, situasi diskusi peserta didik, atau tentang suatu percobaan dalam sebuah materi. Kemudian yang ketiga yaitu memilih bahan ajar multimedia interaktif. Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar multimedia interaktif, yaitu yang pertama, materi dan informasi yang disampaikan dalam program interaktif dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu disajikan dalam bentuk CD atau file soft copy. Kemudian yang selanjutnya yaitu dilengkapi dengan keterangan tertulis sehingga ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak bisa menangkap materi yang disampaikan melalui audio dapat menyajikan dalam bentuk tertulis. Kemudian dalam bahan ajar multimedia interaktif, penyajian yang disampaikan itu harus menarik sehingga menimbulkan motivasi siswa dalam belajar menggunakan bahan ajar multimedia interaktif. Baik, dari penjelasan yang telah tadi disampaikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik, yaitu dalam mengembangkan bahan ajar terdapat 4 prinsip, yaitu prinsip relevansi, prinsip kevalidan, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, selain menggunakan prinsip dalam mengembangkan bahan ajar, guru juga harus memperhatikan kriteria-kriteria bahan ajar agar mampu menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetisi yang akan dicapai, kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih, dan terdapat 2 macam bentuk pemilihan bahan ajar sesuai dengan jenisnya, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar mencetak. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menyimak presentasi dari kami, dan semoga apa yang telah kami tadi sampaikan dapat rekan-rekan terima dengan baik. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf, dan jika ada yang sayang, tolong diungkapkan. Cuat! Demikian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni.